Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang bisa dikatakan kasus kejahatan sangat legendaris, yaitu kisah hidup seorang Sumanto, manusia kanibal. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Sumanto merupakan seorang pria Parubaya kelahiran tanggal 3 Maret 1971. Dia adalah anak pertama dari pasangan Bapak Nurya Dikarta dan Ibu Samen. Sumanto memiliki 4 saudara laki-laki dan perempuan yang bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Mereka tinggal di Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah. Sejak kecil, Sumanto dikenal sebagai anak yang aktif dan suka bergaul dengan teman-teman sebayanya. Dia pun memiliki nama panggilan oleh teman sekampungnya sebagai Suman. Sumanto sendiri menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Pelumutan 1, lalu melanjuti pendidikannya di SMP Negeri 1 Kemangkon. Pada saat pulang sekolah ataupun di hari libur, Sumanto senang membantu orang tuanya dengan mengembala kambing dan mencari rumput di perkebunan. Namun sayangnya, di tengah pendidikan Sumanto pada saat kelas 3 SMP, dia terpaksa harus berhenti sekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarganya yang semakin sulit. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun sangat susah, sehingga mereka pun harus menjual barang-barang di rumahnya yang masih layak dan bisa menghasilkan uang. Sumber penghasilan keluarga pada saat itu hanya bersumber dari ayahnya yang bekerja sebagai pengembala kambing. Sehingga Sumanto sebagai anak pertama pun memutuskan untuk merantau ke daerah Lampung demi bisa membantu perekonomian keluarga pada saat usianya masih 17 tahun. Di sana dia pun bekerja sebagai petani tebu dan dari hasil kerjanya itu dia sisihkan untuk kebutuhan keluarganya. Selama berada di Lampung, ternyata Sumanto ini mudah bergaul dengan lingkungan sekitar yang membuatnya memiliki banyak teman. Di sana juga dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sutrima. Ternyata mereka berdua saling mencintai hingga akhirnya terjalinlah hubungan pernikahan di antara mereka. Di tengah hubungan rumah tangga Sumanto dan Sutrima ternyata sering diwarnai dengan keributan dikarenakan sikap Sumanto yang belakangan ini menjadi sosok temperamen dan sering melakukan KDRT kepada istrinya, sehingga istrinya pun memilih untuk bercerai. Setelah dari perceraian itu, Sumanto terlihat sangat down dan merasa kesepian. Namun dia pun berusaha untuk mengikhlaskan kepergian istrinya akibat perbuatannya sendiri. Hari demi hari pun telah dilewati. Setelah 1 tahun dari perceraiannya itu, akhirnya dia pun menemukan seorang janda bernama Tugiem. Yang ternyata Tugiem ini bekerja di perusahaan tebu bersama dengan Sumanto. Lalu mereka pun menjalin hubungan percintaan. Dari percintaan itu pun berujung dengan pernikahan pada tahun 1993. Dari hasil pernikahannya itu, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Titis Wayu Widianti. Namun setelah memiliki keluarga, Sumanto justru membuatnya jarang pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, lagi-lagi di tengah perjalanan hubungan rumah tangganya, Sumanto kembali berantakan. Hal itu pun dikarenakan oleh sikap buruknya yang mulai muncul kembali. Setiap hari terjadi pertengkaran di antara mereka dan KDRT pun selalu mewarnai pertengkaran itu. Karena merasa hubungannya sudah tidak bisa dilanjuti, Tugiem pun meminta cerai kepada Sumanto hingga akhirnya mereka pun berpisah. Pasca dari bercerai, kehidupan sendiri pun kembali dijalani oleh Sumanto. Sehingga pada tahun 1997, Sumanto pun memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Namun kedatangan Sumanto justru membuat keluarganya merasa sangat aneh. Dikarenakan sikapnya yang berubah menjadi sangat temperamen dan selalu bersikap kasar, yang membuatnya diasingkan oleh keluarganya dan dipindahkan ke sebuah gubuk tua yang berukuran sangat kecil, ditemani oleh sang ayah. Hal itu pun membuat Sumanto menjadi diasingkan oleh warga sekitaran karena sikapnya. Selain itu, dia pun selalu tidak terima jika ada tamu yang berkunjung ke gubuknya.
Pada tanggal 11 Januari 2003, di pagi hari, warga desa dihebohkan dengan adanya peristiwa pembongkaran makam Mbah Rina yang baru kemarin dimakamkan di tempat pemakaman umum desa. Bahkan kain kafannya pun masih berada di dekat makam tersebut. Namun tubuhnya telah hilang. Diketahui jika Mbah Rina merupakan warga desa Srengseng, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga yang sudah berusia 80 tahun. Adanya penemuan itu pun warga segera melaporkannya kepada pihak kepolisian tentang hilangnya tubuh Mbah Rina. Polisi pun segera datang dan melakukan investigasi terhadap kasus ini. Di TKP, mereka menemukan adanya bongkaran tanah dan juga jejak ban sepeda. Meski ada jejak ban sepeda, polisi belum bisa menemukan pelaku dari pembongkaran makam Mbah Rina, sehingga kasus ini pun terus diselidiki. 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2003, polisi mengamankan terduga pelaku kejahatan yang ternyata adalah Sumanto. Dia diamankan oleh polisi dikarenakan kecurigaan warga terhadapnya. Polisi pun sangat terkejut setelah mengetahui jika Sumanto sedang memakai kalung yang terbuat dari tubuh manusia. Lalu dia pun dibawa ke Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan interogasi, akhirnya Sumanto pun mengakui jika dialah yang telah mencuri tubuh Mbah Rina dan membawanya pulang untuk menyantapnya. Kemudian sisa tubuhnya dikuburkan di belakang rumahnya sedalam 5 meter. Pengakuannya ini pun membuat gempar seluruh warga Indonesia. Bahkan berita ini pun menjadi viral hingga ke luar negeri. Setelah diselidiki lebih lanjut, Sumanto mengakui jika dia menyantap tubuh Mbah Rina karena ingin menguasai ilmu hitam yang diajarkan oleh gurunya yang bernama Taslim. Tujuannya mempelajari ilmu tersebut untuk mendapatkan ketenangan batin, kebal, dan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Namun syaratnya untuk memenuhi tujuan tersebut, Sumanto harus menyantap daging berjumlah 7 orang. Ternyata sebelumnya dia pun telah menyantap 3 orang saat berada di Lampung. Korban pertama adalah teman merantaunya, dan korban kedua adalah begal yang mencoba merampas hartanya. Yang terakhir adalah Mbah Rina. Kejadian pencurian tubuh Mbah Rina berawal ketika Sabtu sore, Sumanto mendengar pemberitahuan yang menyiarkan tentang adanya warga yang meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Sumanto yang saat itu sedang kelaparan mulai mencari tahu di mana letak Mbah Rina dimakamkan. Lalu dia pun berpikir untuk melakukan aksi jahatnya. Setelah berhasil menemukan lokasi pada malam harinya, Sumanto pun bergegas melancarkan aksinya dengan mendatangi makam Mbah Rina menggunakan sepeda. Ketika sampai di makam Mbah Rina, tanpa berpikir panjang, Sumanto pun langsung menggali tanah makam tersebut dan setelahnya mengeluarkan tubuh Mbah Rina dari liang kubur. Dan kain kafan yang membaluti tubuh Mbah Rina perlahan-lahan mulai dilepaskan lalu ditinggalkan begitu saja. Tubuh Mbah Rina kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan dibawa pulang menggunakan sepeda miliknya. Setelah sampai di gubuk, Sumanto pun meletakkan plastik berisi tubuh korban di depan rumahnya, sementara dia pun pergi ke dapur untuk mengambil sebilah sajam. Ketika semua sudah dipersiapkan, Sumanto pun langsung mengolahnya dan menjadikan santapan makan malamnya. Dia pun membagikan olahan tersebut kepada keluarganya dan menyimpan sisa tubuh Mbah Rina ke dalam tanah. Hingga akhirnya polisi pun berhasil mengungkap kasus ini. Pada tanggal 22 Januari 2003, Dinas Psikologi Polda Jateng melakukan pemeriksaan jiwa kepada Sumanto. Hasil pemeriksaan menyatakan jika Sumanto mengalami gangguan hingga perlu mendapatkan perawatan. Dan pada tanggal 27 Juni 2003, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga menetapkan jika Sumanto terbukti bersalah atas kasus ini dan dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Namun pada tanggal 24 Oktober 2006, tepatnya saat Hari Raya Idul Fitri, Sumanto dibebaskan dari penjara setelah mendapatkan remisi karena perilaku baiknya ketika masa tahanan. Ternyata pihak keluarga sudah tidak mau menerima Sumanto untuk kembali lagi ke rumah. Bahkan warga sekitaran pun ikut menolaknya karena takut perbuatan buruknya akan kembali. Sementara itu,
Dia pun tinggal dan dirawat di rumah rehabilitasi sekaligus pondok pesantren An-Nur yang berada di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Pengajar dan pengurus pesantren semulanya sempat kewalahan menangani Sumanto. Akan tetapi kesungguhan mereka membuat perubahan di dalam dirinya Sumanto. Bahkan perilaku Sumanto pun semakin hari semakin berubah secara drastis. Kini dia pun semakin rajin ikut pengajian, mengikuti ceramah, hingga mengkumandangkan azan di masjid. Selain itu, dia pun sering mengikuti pimpinan yayasan untuk berceramah hingga ke luar negeri. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, tetapi bukan berarti tidak bisa berubah lebih baik. Semoga Sumanto di kehidupan sekarang dapat berubah menjadi lebih baik dan melakukan tobat nasuha hingga akhir hidupnya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?